Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil perjuangan berdarah. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, namun Belanda menolak mengakui kedaulatan kita. Bagi Belanda, Indonesia adalah aset ekonomi yang harus direbut kembali, apalagi setelah mereka hancur akibat perang. Mereka datang bersama sekutu, berdalih melucuti Jepang, tapi diam-diam ingin mengembalikan kekuasaan kolonial. Perjanjian seperti Linggarjati hanya menjadi jeda sebelum serangan berikutnya. Pertempuran meletus di Surabaya, Ambarawa, Medan. Rakyat kembali mengangkat senjata, melawan tentara Nika yang bersenjata lengkap. Bambu runcing jadi simbol perlawanan, semangat rakyat tak pernah padam. Belanda menolak proklamasi, menganggapnya ilegal, dan ingin mengembalikan Indonesia ke status jajahan. Sumber daya alam Indonesia jadi incaran utama. Ekonomi Belanda sangat bergantung pada kekayaan ini. Diplomasi hanyalah topeng, di baliknya Belanda menyiapkan agresi militer untuk menghancurkan republik yang masih muda. Kemerdekaan Indonesia benar-benar berada di ujung tanduk. Inilah awal babak baru perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Juli 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melancarkan agresi militer Belanda pertama, Operasi Product. Target mereka, wilayah kaya di Jawa dan Sumatera, melumpuhkan ekonomi republik. Serangan masif membuat pasukan republik mundur, beralih ke taktik gerilya. Dunia mulai bereaksi, PBB menyerukan gencatan senjata, tapi luka sudah terlanjur dalam. Setahun kemudian, perjanjian Renville dilanggar, Saif dan agresi militer Belanda kedua dimulai. Kali ini, Yogyakarta jadi sasaran utama, ibu kota jatuh dalam hitungan jam. Para pemimpin bangsa, Soekarno, Hatta, Syahrir, ditangkap dan diasingkan. Belanda mengira republik lumpuh, tapi mereka salah besar. Semangat perlawanan rakyat justru membara, struktur pemerintahan darurat sudah disiapkan. Penangkapan pemimpin malah memicu perlawanan lebih luas di seluruh Nusantara. Dua agresi militer ini meninggalkan luka mendalam, tapi juga membuktikan ketangguhan bangsa. Republik Indonesia belum tamat, justru semakin kuat. Perjuangan berlanjut di medan perang dan diplomasi. Meski pemimpin ditawan, perjuangan tak padam. Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, membuktikan republik tetap hidup. Jenderal Soedirman memimpin perang gerilya meski sakit, rakyat jadi tulang punggung perlawanan. Taktik gerilya dan sabotase membuat Belanda kewalahan. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dipimpin Letkol Soeharto, membuktikan republik masih ada. Dunia internasional melihat perlawanan Indonesia tetap kuat. Diplomasi di PBB, dipimpin Agus Salim dan Ellen Palar, mendapat dukungan global. Perjuangan di medan perang dan meja perundingan saling melengkapi. Tekanan militer dan diplomasi memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Menaklukkan Indonesia secara militer terbukti mustahil dan terlalu mahal bagi Belanda. Inilah titik balik menuju pengakuan kedaulatan. Tekanan internasional memaksa Belanda mundur. Amerika Serikat mengancam menghentikan Marshall Plan, negara Asia Afrika mendukung Indonesia. Belanda akhirnya membebaskan pemimpin republik dan menyetujui gencatan senjata. Konferensi meja bundar di Den Haag jadi babak akhir. Indonesia diakui sebagai negara berdaulat. Pada 27 Desember 1949, Ratu Juliana menandatangani pengakuan kedaulatan, mengakhiri kolonialisme Belanda. Bendera merah putih berkibar di seluruh negeri, kemenangan penuh haru. Namun kemerdekaan dibayar mahal, ribuan gugur, ekonomi hancur, utang besar diwariskan. Agresi Belanda meninggalkan luka, tapi juga pelajaran penting tentang persatuan dan kegigihan. Pengakuan dunia bukan akhir, melainkan awal membangun bangsa yang merdeka. Inilah harga sebuah kedaulatan. Agresi militer Belanda adalah ujian terberat bagi Republik Muda. 2 kali diserang, 2 kali bangkit lebih kuat, karakter bangsa pejuang. Semangat para pahlawan, dari Soedirman hingga pemuda bambu runcing, jadi warisan abadi. Peristiwa ini menempa nasionalisme dan persatuan, senjata utama melawan penjajahan. Persatuan adalah kunci kemenangan, dulu, kini, dan selamanya. Kisah ini pengingat kemerdekaan harus dijaga dan diisi. Tantangan kini berbeda, tapi semangat juang harus tetap menyala. Api perjuangan 1945 tak boleh padam. Jadi energi membangun Indonesia adil dan berdaulat. Perjuangan belum selesai. Membangun bangsa besar adalah tugas sepanjang masa.